Højlund ini memiliki sedikit ya sifat yang mirip dengan Olivier Giroud ya. Manchester United sudah berhasil membeli Rasmus Højlund dengan harga 85 juta euro. Paket strukturnya ini lumayan ribet ya, tapi masih bisa dijelaskan kok, tenang aja. Jadi 85 juta totalnya, 70 juta duit keras, 5 juta bonus yang lebih gampang untuk dicapaikan, plus 10 juta yang mungkin agak lebih sulit ya untuk tercapaikan. Jadi totalnya 85 juta. Ini adalah pembelian yang lumayan bagus menurut gue untuk United, karena mereka sudah beli satu striker ya. Ini kan memang posisi yang sangat penting ya untuk United ya. Itu sudah bisa kelihatan melawan Real Madrid, mereka sangat membutuhkan satu titik tumpu di depan. Dan kelihatannya Rasmus Højlund itu adalah tipe striker impiannya Erik ten Hag. Mungkin masih bersifat potensi ya, masih bukan barang kerasnya, tapi dalam 5-6 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu Erik ten Hag ini bisa membina Højlund, mungkin mencapai sampai levelnya Harry Kane. Jadi kita langsung aja masuk ke analisanya Rasmus Højlund ya. Kalau gue lihat ya, yaitu sangat mirip dengan Erling Haaland ya. Gue bukannya mau membanding-bandingkan kedua pemain ini. Jauh ya, masih jauh Erling Haaland di atasnya Rasmus Højlund. Tapi kita bisa lihat beberapa kesamaan antara dua pemain ini. Erling Haaland dari Norwegia, Højlund itu dari Denmark. Dua negara berbeda, tapi kedua negara ini mungkin lebih bersifat Skandinavia gitu ya, di utara Eropa begitu. Jadi ada beberapa kesamaan. Postur badannya juga sama, dan mereka berdua juga punya kecepatan ya, akselerasi untuk lari ke belakang garis pertahanan lawan. Dalam segi gol ya pasti masih jauh berbeda ya. Erling Haaland itu kemarin sudah menjadi pemain legendaris di Premier League ya, pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Jadi kita nggak bisa ngomongin kalau Højlund itu apakah dia itu bisa mencapai levelnya Erling Haaland, kita nggak bisa bilang. Soalnya tipenya, gaya bermainnya pun juga masih agak berbeda ya. Højlund mungkin bukan bersifat pencetak gol murni begitu ya, tapi dia lebih bersifat untuk mengundang pemain-pemain sayap di sekitarnya. Karena dengan postur badannya yang besar ya, dia itu bisa menahan bola dan dia juga bisa tektokan dengan pemain-pemain sayap ya. Setelah tektokan dia juga mungkin ada kesempatan untuk lari masuk ke area di belakang garis pertahanan. Jadi ada beberapa kombinasi nih yang bisa terjadi di Manchester United. Karena di United mereka itu sudah memiliki banyak sekali talenta ya di pemain-pemain sayap ya. Rashford, Sancho, dan Anthony, dan ada kemungkinan Mason Greenwood. Nah, yang kurang dari Manchester United itu adalah di posisi striker, di titik tumpu yang bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik dari pemain-pemain sayap tersebut. Dan kenapa gue bilang Højlund ini sangat cocok dengan Manchester United? Karena kita sudah lihat sifatnya Erik ten Hag ya. Gaya bermain ten Hag itu adalah umpan-umpan progresif dari belakang ya. Mereka mencoba untuk play out from the back. Begitu. Itu bisa lihat dari pembelian-pembeliannya ten Hag. Lisandro Martinez, ball playing defender. Casemiro juga bagus umpan-umpan lambungnya. Dan terlebih lagi posisi kiper, yaitu Andre Onana. Bayangkan ya, ten Hag itu prioritasnya adalah umpan-umpan progresif. Dan kalau mereka bisa melakukan umpan-umpan progresif dari belakang ini, tapi di depannya nggak ada yang bisa menahan bola ya, yang nggak memiliki teknik yang bagus ya untuk mengontrol bola ya, sama aja bohong ya kan. Nah itulah alasan kenapa United sangat membutuhkan satu titik tumpu di depan yang memiliki teknik yang bagus, kontrol yang bagus, sentuhan yang bagus, dan juga memiliki awareness ya dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kelihatannya Rasmus Højlund ini memiliki kualitas-kualitas tersebut. Gue memulai video ini ya dengan kualitas-kualitasnya Højlund untuk berkombinasi dan tektokan dengan pemain-pemain sayap, operan-operannya. Tapi gue nggak ngomongin tentang golnya terlalu banyak ya. Soalnya kalau kita lihat ya, dari statistik musim lalu, Højlund itu hanya mencetak 9 gol dalam 20 penampilan. Untuk harga 85 juta ini ya, 9 gol ini
adalah statistik yang sangat kecil ya. Angka yang sangat kecil sekali begitu. Jadi kita tuh nggak bisa lihat Højlund itu sebagai pencetak gol murni. Kalau gue bilang dia masih belum mencapai level striker utamanya Manchester United. Kalau gue bilang kenapa dia datang ke Manchester United, yaitu kemampuannya dia untuk berkombinasi dengan pemain-pemain sayap di sekitarnya untuk mengeluarkan potensi menyerangnya pemain-pemain sayap tersebut. Nah, dengan label harga 85 juta ya, datang ke Manchester United, ekspektasinya Højlund ini pasti akan sangat besar ya. Para fans Manchester mungkin pada mikir, lu datang dengan harga 85 juta ya, lu habisin budget kita. Ya, lu harus nge-score 20-30 gol, oke? Gak ada ampun, gak ada maaf. Lu harus mencapai level itu. Tapi kita harus mengubah ekspektasi kita terhadap Højlund ya. Yaitu, dia itu bukan pencetak gol murni. Kemarin dia itu hanya mencetak 9 gol. Jadi harus tenang ya. Yang kita akan lihat dari Højlund itu bukan cuma dari golnya aja, tapi dari kemampuannya dia dalam mengundang pemain-pemain sayap tersebut. Ini adalah kemampuan yang nggak bisa dilihat ya dari kasat mata ya. Kalau gol ya pasti kita bisa lihat ya statistiknya bagus atau jelek begitu. Tapi dari kemampuannya ya Højlund ini ya, kita juga harus lihat efeknya dia itu ke Rashford bagaimana. Apakah Rashford golnya semakin bertambah dengan keberadaannya Højlund? Apakah Jadon Sancho jadi lebih bagus? Anthony juga lebih efektif? Nah, kalau pemain-pemain sayap ini bakal dipuji ya, mereka pasti memujinya ya pemain-pemain sayap ini. Tapi mereka nggak bisa melihat peran yang akan dibawa oleh Højlund tersebut. Jadi kita harus mengubah. Kita nggak boleh lihat statistik itu cuma dari angkanya aja. Karena semuanya itu juga dari eye test ya. Kita harus lihat apa yang terjadi di lapangan. Dan kalau gue bilang ya, Højlund ini memiliki sedikit ya sifat yang mirip dengan Olivier Giroud ya. Pemain yang sebetulnya kurang diapresiasikan ya oleh pemain. Tapi dampaknya ke pemain-pemain sayap seperti Kylian Mbappe itu nggak bisa diragukan lagi. Kylian Mbappe bukan Kylian Mbappe yang sama ya tanpa Olivier Giroud. Dan menurut gua, Marcus Rashford juga akan mengalami hal yang sama ya. Dengan adanya Højlund, dia akan menjadi pemain yang lebih bagus. Dan juga ada Mason Greenwood ya, yang diisukan sudah di-approve ya. Ternyata Adidas kelihatannya sudah oke-oke aja kalau Greenwood datang ke Manchester United. Ini masih berita ya, masih belum 100% akurat. Tapi kalau ini yang terjadi ya, Mason Greenwood kembali ke Manchester United, gue sangat menilai Greenwood ya, pemainnya sangat bagus ya. Bertalenta bagus, potensinya sangat tinggi, bisa kaki kiri, bisa kaki kanan. Gue gak mau ngomongin tentang hal politik atau hal-hal yang bersifat di luar lapangan ya. Gue cuma mau ngomongin murni sepak bola begitu ya, karena yang sudah terjadi di masa lalu kita harus lupakan. Nah, kalau kita murni ngomongin tentang lapangan sepak bola ya, Greenwood secara potensi bahkan gue bilang bisa lebih bagus daripada Marcus Rashford. Mentalnya, finishingnya, dribblenya, pemain ini bisa melakukan semuanya. Nah, kalau ya Manchester United bisa mengembalikan ya performa Rashford yang terbaik, dan ada Mason Greenwood di sayap kanan, bayangkan saja Rashford di kiri dan Greenwood di kanan, dan titik tumpunya ada Rasmus Højlund. Ini akan menjadi salah satu ya line up lini depan terbaik di Premier League musim depan. Jadi United sudah sukses memboyong Rasmus Højlund. Sebetulnya kalau gue mau kasih sedikit ya latar belakang ya, cara pemikirannya United di transfer window kali ini ya, itu nggak bisa diragukan lagi. United itu sangat menginginkan Harry Kane ya. Kalau gue bilang Harry Kane itu tetap pilihan pertama, pilihan kelas dunia untuk Manchester United di posisi nomor 9 ini. Bukan Højlund. Højlund itu menurut gue masih pilihan kedua. Nah, jadi Manchester United itu sebetulnya masih main nunggu-nungguan ya sama Tottenham Hotspur ya. Dari posisi pertamanya Spurs itu mereka sudah jelas bilang mereka nggak mau jual Harry Kane ke tim Premier League lainnya. Mereka lebih baik jualnya ke luar negeri, ke Bayern Munchen. Tapi United itu masih ada harapan kecil di hatinya. Siapa tahu mungkin ya tutupnya transfer deadline begitu. Siapa tahu
Spurs itu akan berubah pikiran dan mungkin Harry Kane masih bisa dirayu untuk tetap bertahan di Premier League. Begitu. Itu ada harapan kecil dari Ten Hag seperti itu. Karena kalau memang Harry Kane ternyata available, pasti gue jamin Ten Hag itu akan coba beli Harry Kane, bukan Rasmus Hojlund. Tapi kelihatannya mereka nggak mau terlalu main nunggu-nungguan ya. Jadi gue bisa bilang juga nih, ada sebuah kepanikan ya di kubu Manchester United. Soalnya kalau kita lihat ya, pertama mereka itu menawarkan 60 juta. Dan akhirnya mereka sekarang berhasil memboyong dengan harga 85 juta. Ini naiknya sangat pesat banget ya. Dari 60 sampai 85. 25 juta naiknya harganya Rasmus Hojlund dalam nggak sampai seminggu kalau gue bilang. Jadi mungkin United itu ya bergerak cepatnya itu agak sedikit bersifat ada kepanikan begitu ya. Mungkin mereka lihat Harry Kane katanya sudah nggak ada harapan ya untuk ke United. Kelihatannya dia akan pindah ke Bayern Munchen. Dan dari hasil sebelumnya melawan Real Madrid itu sudah jelas banget. Mereka sangat membutuhkan ya presence dari seorang striker yang bisa menjadi titik tumpu di depan. Jadi ada bersifat kepanikan. Dan sebuah kepanikan tersebut ya mungkin ini yang akan yang agak sedikit mendorong harga naiknya harganya si Hojlund ini menjadi 85 juta. Dan sebuah kepanikan itu tentunya bukan sesuatu yang bagus ya. Karena kita ya kalau ingin membuat sebuah keputusan yang sangat tepat ya, kita pastinya harus berada di posisi yang tenang. Tapi ya nggak apa-apa. Transfernya Rasmus Hojlund ini sudah 1-2 bulan ya lamanya ya. Jadi mereka sudah bisa menyelesaikan deal tersebut dan sekarang mereka bisa fokus ke posisi lainnya. Karena United nggak cuma butuh seorang striker, tapi mereka juga butuh satu pemain jangkar lain yang bisa melapisi Casemiro, yaitu Sofyan Amrabat. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian merasa pembelian Rasmus Hojlund ini ke Manchester United kemahalan? Atau kalian juga merasa Rasmus Hojlund ini adalah tipe striker Erik ten Hag yang sudah dicari beberapa bulan terakhir ini. Jadi ya memang pantas United itu mengeluarkan 85 juta untuk Hojlund. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Ini sangat berarti. Buat kalian yang masih belum, yang baru pertama kali nonton video ini, mungkin kalian juga bisa melakukan hal yang sama dan langsung subscribe. Dan juga jangan lupa klik like ya supaya bisa memberikan support ke channel ini. Pastinya ini akan sangat membantu. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.